Halo guys, terkait dengan pencatutan NIK warga DKI Jakarta yang semakin meresahkan, kini satu persatu warga DKI Jakarta sudah berani untuk menyuarakan dan bahkan mengakui bahwa dirinya pernah didatangi seorang petugas KPU dan dimintai data. Saya kira ini sudah jelas siapa dalang di balik semua ini. Dan yang paling konyolnya adalah si Budi Ari pada saat diwawancarai oleh wartawan, ditanyakan mengenai persoalan pencatutan NIK warga DKI Jakarta. Kemudian dijawab oleh Budi Ari dengan santai mengatakan bahwa itu sah-sah saja. Sumpah, seandainya tidak ada hukum, Budi Ari ini sudah lama saya bacok kepala botaknya. Menjengkelkan sekali. Untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa dan bagaimana pengakuan salah satu warga DKI dan juga komentar pedas para netizen terhadap Budi Ari ini. Sumpah, gue pernah didatengin sama petugasnya. Petugasnya itu pakai baju KPU, mulai dari rompi, topi, sama kertas-kertas yang bertumpuk-tumpuk isinya. Nah, pas gue ditanya, ibu namanya siapa? Pas gue lihat di kertas, iya bener, ada nama gue, nama, alamat, nomor KTP lengkap sama cap basah. Gue tanya, bu, dapat data saya dari mana? Katanya, saya petugas resmi dari KPU, bu. Ini bukan dukungan ya, ini hanya sosialisasi kalau ada jalur independen. Saya minta tanda tangannya ibu ya. Pas di situ bocor. Ada kata-kata menyetujui, mendukung. Lah, kenal juga enggak, gimana gue mau setuju mau mendukung. Gue bilang aja, berani bayar berapa bu buat saya tanda tangan gitu. Terus gitu dia nggak mau, udah gitu dia minta foto. Adanya informasi yang kami terima belum lama ini bahwa ada. Selamat pagi, izin stick pak videonya. Begini pak, jadi saya salah satu warga DKI yang merasa tidak pernah ada yang menghubungi saya, baik keluarga saya maupun putra saya, baik dari relawan bapak ataupun dari pihak manapun. Tetapi tiba-tiba putra saya, NIK KTP-nya terdaftar sebagai pendukung calon independen, yaitu Bapak Dharma. Kemudian yang jadi pertanyaan saya sekarang, langkah selanjutnya apa Pak? Apakah hanya cukup sampai batas yang Bapak katakan tidak terlibat secara langsung karena ada tim relawan, ya, atau dengan sendirinya dengan data tersebut tersaring oleh KPU? Apakah cukup sampai di situ Pak? Saya berharap ini ada langkah selanjutnya, karena ini baru salah satu aja. Saya tidak tahu apakah ada warga lain yang di DKI tercatut namanya tanpa seizin nama yang bersangkutan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Indonesia katanya udah merdeka 79 tahun, tapi nyatanya kita cuma ganti bentuk penjajahan. Kalau dulu dijajah sama bangsa asing, sekarang dijajah sama oligarki yang bersembunyi di balik topeng demokrasi. Dari awal udah curiga bahwa bakal ada calon boneka yang disiapin untuk ngelawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Karena kayak kelawan kota kosong mereka masih takut kalah, dan ternyata dugaan gue benar. Beberapa hari belakangan ini banyak netizen-netizen yang upload di sosial media bahwa nama mereka itu termasuk ke dalam daftar pendukung calon independen Dharma Pongrekun, padahal mereka nggak pernah tahu siapa Dharma ini. Keramaian ini mencuat sejak KPU Jakarta mengumumkan adanya calon independen yang lolos tahap verifikasi dan berhak untuk mencalonkan di Pilkada Jakarta 2024. Nah, buat yang belum tahu, untuk maju di Pilkada Jakarta itu nggak melulu harus lewat jalur partai politik, bisa juga calon independen. Di Jakarta, para calon independen ini harus mengumpulkan paling nggak sekitar 600.000 fotokopi KTP yang sudah menandatangani dukungan. Nah, KPU tuh kan bilang bahwa calon Dharmakun ini udah lolos verifikasi tahap akhir. Artinya, harusnya KPU tuh sudah melakukan verifikasi lapangan terhadap orang-orang yang memberikan dukungan. Bisa dikumpulin di satu tempat, didatengin satu-satu, ataupun verifikasi lewat video call.
Tapi kebanyakan dari orang-orang yang nama dan NIK-nya dicatut ini nggak pada tahu siapa Darmakun dan nggak pernah diverifikasi sama KPU. Berarti ada yang main dong di belakang. Jelas. Lucunya ada yang NIK-nya dipakai tapi namanya diganti. Terus ada juga NIK orang yang udah meninggal tapi masih dicatut. Dan gongnya adalah NIK anak-anak Anies Baswedan itu juga dicatut. Ingat ya guys, masalah ini bukan cuma sekedar lolos atau enggaknya seseorang dalam pencalonan, tapi ini adalah masalah pelanggaran hukum yang serius. Duh, masa manuver-manuver kayak gini masih ada yang mau ngebela? Udah jelas-jelas yang rugi tuh kita sebagai masyarakat. Udah deh, nggak usah naif, nggak usah buta, nggak usah pura-pura nggak tahu siapa dalang dibalik semua ini. Aduh, ada lagi Menteri Kominfo nih katanya, si Projo. Dibilang kalau Budi warga Ari, DKI Jakarta yang dipakai untuk memilih calon independen tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari yang mempunyai data tersebut itu sah dan boleh-boleh saja selama dilindungi oleh undang-undang. Psikopat. Ya, maksudnya ternyata di kepemerintahan sekarang itu nggak butuh orang pinter, nggak butuh orang yang mempunyai kredibilitas, kompetensi dan kualitas. Yang terpenting adalah wajib menjadi orang bodoh, wajib menjadi penjilat. Nah, itu dia. Itu aja. Makanya bangsa ini, negara ini tidak akan bisa maju kalau isinya orang-orang seperti itu. Ya. Dan tidak akan ada yang namanya merdeka negara ini kalau isinya orang-orang pengkhianat semua. Gitu loh. Ini nik loh, Pak. Yang benar-benar itu adalah data diri pribadi kita, warga negara Indonesia. Kok bisa-bisanya lu bilang nggak apa-apa kalau ada undang-undangnya dilindungi? Weh, nggak bisa begitu. Pantesan aja data kita itu banyak tuh kehack sampai ke luar negeri. Emang ternyata dalangnya ya lulu orang gitu loh. Gue baru tahu. Oh, oke. Rusaklah sudah negara ini kalau dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas. Ya seperti inilah. Dan seorang Anies, hanya seorang Anies, sekali lagi gue bilang, hanya seorang Anies yang bikin kalang kabut satu negara, yang isinya adalah elit-elit politik yang gila kekuasaan, yang gila harta. Luar biasa memang. Dan Anies ini memang benar gue akui manusia paling termahal di Indonesia. Semuanya pada turun gunung untuk mencegah dia supaya tidak eksis, supaya dia tidak terjun lagi di kancah perpolitikan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau sampai Anies turun dan Anies tetap eksis, maka akan mengganggu eksistensi dari dinasti politik yang dilakukan oleh mantan presiden yang sebentar lagi akan lengser. Karena di 2029 mereka sudah ancang-ancang, sudah mengambil yang namanya strategi politik untuk mengusung anaknya lagi. Negara ini mau dijadiin punya bapak moyangnya dia. Yang kita tahu waktu zaman penjajahan Belanda, keluarganya dia tuh nggak ada tuh yang namanya untuk mengusir para penjajah. Tiba-tiba sekarang udah merdeka, dia mau ngacak-ngacak ini negara. Udah gila. Pokoknya tolak yang namanya dinasti politik. Ya, kita hancurkan yang namanya dinasti politik. Siapapun itu yang ingin melanggengkan dinasti politik di negara Indonesia ini. Negara Indonesia ini berdiri merdeka atas jasa para pahlawan yang berjuang, bukan atas satu keluarga yang gila kekuasaan, gila harta. Oke, salam perubahan, salam akal sehat. Aduh, ini ya orang yang dapat penghargaan kemarin. Ini orang yang dapat penghargaan dari presiden kemarin, ha? Soal hajar bang, hajar. Astaga ya Allah, pencatutan nik, yang berarti nik kita disalahgunakan. Nik warga Jakarta, bukan kita ya, oke lah. Warga Jakarta disalahgunakan demi meloloskan pertandingan kotak kosong. Dan kau, ya kalau sesuai undang-undang di Papua, bro, bukan itu. Intinya ya, ada kebocoran data. Dan kebocoran data itu digunakan untuk pilkada. Dan kau bilang, ya, si menteri yang mendapat penghargaan ini, ya, boleh-boleh saja kalau sesuai undang-undang. Bukan itu intinya. Bahkan tidak sesuai undang-undang. Nik warga Jakarta dicatut, dicuri untuk bisa si Dharma ini melaju menjadi calon independen.
Orang seperti ini mendapat penghargaan. Orang yang nggak jelas kerjanya mendapat penghargaan. Lucu aja. Kok bisa? Yap, jadi jelas ya guys ya. Dalang dari semua ini siapa dan tujuannya untuk apa ya. Tujuannya bagaimana agar menjegal Pak Anies. Dimulai dari drama-drama para partai-partai besar yang tadinya seolah-olah mengusung Pak Anies, nyatanya hanya mengunci agar ruang gerak Pak Anies ini betul-betul dibuat sempit. Dan kemudian berlanjut dramanya kota kosong, tetapi mendengar isu-isu dari sebagian warga DKI Jakarta yang terutamanya pendukung setia Pak Anies yang selalu menyuarakan bahwa menangkan kota kosong, sehingga skenario rezim ini gagal lagi, dan kemudian dilanjut dengan skenario atau drama pencalonan atau calon boneka yang diusung oleh rezim, yaitu Pak Dharma, Jenderal Bintang 3, yang katanya sudah mengumpulkan sebanyak 800.000 KTP di DKI Jakarta. Tetapi sebagian besar warga DKI Jakarta mengaku bahwa tidak mengenal sosok calon independen tersebut. Dan kemudian salah satu warga DKI yang mengaku, yang ada di video tadi, bahwa dia didatangi oleh petugas KPU untuk dimintai datanya dan disuruh untuk bertanda tangan dengan pilihan menyetujui calon tersebut. Saya kira ini sangat mengerikan. Dan diperjelas oleh Budiari dengan jawabannya bahwa itu sah-sah saja kalau dilindungi oleh hukum. Ini kan koplak. Data kita sebagai rakyat Indonesia yang disalahgunakan tanpa sepengetahuan kita, dan itu dianggap sah-sah saja. Benar-benar rusak negeri ini ketika para pejabat-pejabatnya modelannya seperti ini. Parah. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga bermanfaat. Dan semoga video yang saya bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.